Halo? Oke, siap. Insya Allah sudah bisa ini. Ini apa nih Ani menyampaikan dulu beberapa hal kepada siswa-siswi di rumah ya Ustadz ya. Jadi untuk kedepannya nanti pada hari ini dan seterusnya rangkuman materi itu jangan hanya ditulis satu kata saja. Contoh kayak kemarin ada yang menuliskan kata-kata berpuasa saja. Ya. Itu bukan rangkuman itu. Jadi kalau rangkuman itu kalian tulis poin-poin pentingnya gitu. Kalau hanya satu kata itu bukan rangkuman tapi judul ya. Dan nanti kedepannya berikanlah rangkuman terbaik kalian ya. Ibu tunggu nanti hasil catatan terbaik kalian. Nanti akan di-share seperti biasa di pada saat akhir pertemuan. Oke, tafadhol Ustaz Firman bisa dimulai. Bentar dulu ya. Ini lagi. Masyarakat. Di masyarakat. Kenapa nggak dipanggil Ahmad? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, teman-teman semuanya. Ustadz pakai masker, harusnya kan biasanya depan laptop nggak usah pakai masker. Cuma Anda pakai masker, Ustadz pakai masker karena ini langsung berhadapan sama teman-teman antum yang boarding. Ini tidak sampai semeter ini jaraknya Ustadz dengan mereka, sehingga pakai masker ya. Jadi Ustadz pakai masker. Dan tolong didengarkan baik-baik, nanti insya Allah kita akan kalau memang ada yang kurang jelas tolong ditanyakan teman-teman semuanya ya. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, bisa bertemu antum semuanya ya. Yang di rumah alhamdulillah sehat walafiat, dan di sini juga yang di boarding alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Kaifa halukum? Bi khair? Bi khair alhamdulillah. Anda ya Ustaz. Yang jawab alhamdulillah sehat, dan antum semuanya insyaallah sehat semua ya. Kemudian salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qudwah hasanah hatta yaumil qiyamah insyaallah. Mungkin nanti teman-teman sedikit mencatat apa-apa yang Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai kegiatan pesantren pesantren Ramadan ya, pesantren kilat Beskil atau pesantren Ramadan SMP Nurul Hikmah di hari yang kedua. Ini bagaimana caranya? Ya, di hari yang kedua ini dengan sama-sama berdoa. Doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doa dilanjutkan dengan doa belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ikhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berdoa semoga Allah mendatangkan keberkahan dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini insyaallah. Gimana puasanya, lancar teman-teman semuanya? Lancar ya? Alhamdulillah. Di hari keberapa sekarang ini? Ketiga ya? 4 puasa sekarang? Masya Allah, enggak terasa. Perasaan baru mulai kemarin ya. Udah masuk, udah keempatnya ini kayaknya. Iya, udah keempatnya ya. Alhamdulillah.
Ustadz akan share screen dulu. Mohon bersabar. Oke. Kenapa? Ada apa? Sudah. Gimana teman-teman, kelihatan nggak? Enggak, yang di rumah kelihatan? Kelihatan Ustaz. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pagi hari ini kita akan belajar tentang hadis. Ya, ini hadis yang sangat masyhur sekali dan termasuk pokok ajaran dalam Islam. Ya, Ustadz ambil dari kitab di Riyadus Sholihin juga ada, di hadis kitab Arba'in An-Nawawi juga ada, di kitab Al-Azkar, semuanya itu karangan Syekh An-Nawawi juga ada semua. Itu semuanya di hadis pertama di apa namanya, ditaruh di hadis pertama ya, karena memang ini adalah hadis yang sangat penting ya dalam amaliyah kita, dalam keseharian kita. Yaitu hadisnya adalah tentang niat ya. Hadisnya adalah tentang niat. Ini Ustadz ada bukunya di sini, Al-Wafi ya. Dalam bahasa Arab juga ada dalam terjemahannya. Insyaallah. Jadi niat teman-teman semuanya, nanti insyaallah akan Ustadz jelas secara rinci jika masih ada waktu, insyaallah. Niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu niat ya. Keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada juga di dalam bahasa Arab, dalam kitab fikih itu disebutkan an-niyah hiya qasdus syai' fil amal ya. Atau menyengaja, niat adalah qasdus syai', menyengaja kemudian dilanjutkan dengan amal perbuatan. Kalau tempatnya di mana teman-teman semuanya? Nah, niatnya di dalam hati. Kemudian dilakukan dengan suatu tindakan atau perbuatan. Nah, ya. Misal begini, mau sholat, ya, mau sholat zuhur, ya. Niatnya sholat zuhur, tapi mungkin dalam perbuatannya 3 rakaat. Apakah itu nyambung niatnya? Dalam hati kita, lalu dilakukan dengan tindakan. Ya kalau sholat zuhur ya harusnya 4 rakaat. Gitu kan? Ya beda kalau memang lupa. Nah, itu beda. Beda kalau lupa misal. Tapi kalau misal mau niatnya mau ke kamar mandi, tapi ambil penggorengan, baru ke dapur, salah berarti kan? Salah niat. Tidak nyambung niatnya dengan perbuatannya. Jadi harus niat yang kita ucapkan misal dalam hati kita, harus sejalan dengan perbuatan kita. Misal kalau kita sekarang di bulan Ramadan, kita puasa apa ini? Puasa bulan Ramadan. Tetapi kalau misal niat kita puasa bulan Ramadan, tapi dalam dalam keinginan ada keinginan lain, misal puasa qodok misal di bulan Ramadan, apakah sama sejalan? Sejalan. Kalau niat puasa bulan Ramadan ya puasa Ramadan. Jangan puasa qodok di bulan Ramadan. Nah, ya, karena beda.
Atau puasa Senin Kamis, puasa sunnah, ya, sangat jauh sekali kan. Jadi niat itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan di dalam hati kita. Ini secara ringkasnya saja ada pengertian dari niat. Ini gimana nih selanjutnya ini? Coba. Oke. Ini hadis yang di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, ya. Ustadz bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, rawahu Imam Al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim bin Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari wa Abu Husain Muslim. Jadi Imam Muslim. Yang biasa kita singkat biasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Insyaallah. Oke. Kita lanjut ke terjemahannya dulu. Ustaz bacakan terjemahannya. Oke. Terjemahannya dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu tergantung dengan niatnya. Sekali lagi, segala amal, tahu amal kan teman-teman? Segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi apa yang kita niatkan maka itulah yang kita dapat. Itu maksudnya. Jadi setiap orang apa yang diniatkan maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu akan dia dapatkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena ingin kesenangan dunia saja, atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Ya. Jadi bisa dibaca lagi kembali ya. Jadi niat itu tergantung. Kalau kita niat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi barang siapa yang mungkin niat kita hanya untuk kesenangan dunia misal, atau hanya untuk wanita yang ingin dinikahi saja, maka ya itulah yang kita dapatkan. Tidak dapat pahala, ya hanya itu yang mungkin kita dapatkan kalau dapat. Kalau tidak dapat ya rugi luar biasa kan. Itu ya. Ustadz kasih contoh deh. Mana ini? Coba Ustadz kasih contoh. Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Antum berpuasa di bulan suci Ramadan untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau niat kita ikhlas murni hanya kepada Allah, mengharapkan ridho, pahala, surga dari Allah dan mengikuti cara-cara Rasulullah,
maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu pahala dari sisi Allah dan surga. Nah, gitu. Tetapi kalau yang di hadis tersebut disebutkan barang siapa yang niatnya hanya ingin dunia, misal saya mau puasa supaya dibelikan bapak motor, misal begitu. Dunia atau tidak itu? Dunia. Saya ingin puasa karena supaya bapak saya lihat, orang tua saya lihat, anak soleh nih. Nanti saya belikan HP. Misal gitu, ya. Kalau cuma niatnya puasa Ramadan hanya untuk dibelikan HP, laptop, PC supaya bisa main game. Salah niat kan, teman-teman? Salah niatnya. Maka yang seperti itu, ya sudah, mungkin dia akan mendapatkan laptop, mungkin akan dibelikan motor sama orang tuanya, tetapi hanya itu saja. Tidak mendapatkan pahala dari Allah. Ya begitu, tidak dapat pahala. Dan bisa saja orang tua kita tidak jadikan beli motor. Nah, sudah tidak dapat pahala, nggak dapat motor, nggak dapat HP. Bisa saja pada saat itu uang orang tua kita ada, tapi ternyata tahu-tahu besoknya hilang. Nggak jadi beli HP-nya. Rugi berapa kali antum? 2 kali. Banyak ruginya. Ya, banyak ruginya. Sudah rugi nggak dapat pahala. Udah dapat dosa juga karena nggak puasa di bulan Ramadan. Maksudnya salah niat lah. Nggak dapat laptop lagi, ya nggak dapat HP lagi. Sayang kan? Dan selanjutnya ada di situ disebutkan barang siapa yang mungkin hijrah itu bisa disebut juga. Di sini kan kita membahas tentangnya. Niatnya hanya untuk mungkin misalnya kepada seorang wanita yang akan dinikahinya, ya sudah. Kalau dia dapat wanita yang dia ingin nikah itu, ya sudah, itu aja yang dia dapatkan. Misal saya mau karena mau ketemu sama calon mertua misalnya. Ini kenapa kita bahas tentang itu ya? Enggak usah itu ya. Misal saya mau ke masjid karena ada mau pakai kopiah yang bagus, baju yang bagus ya. Kemudian sholat yang khusyuk gitu kan di masjid. Karena ada akhwat yang di belakang yang melihat. Dengan tujuan apa? Supaya mungkin dia bisa mungkin salah niat gitu. Nah, maka yang seperti itu bukan niatnya salah sudah. Dia pergi sholat zuhur, sholat maghrib atau sholat wajib di masjid, tapi niatnya untuk mendapatkan wanita. Dapat pahala atau tidak seperti itu, teman-teman? Tidak dapat. Gitu kan? Tidak dapat. Jadi harus niatnya itu karena Allah dan Rasul-Nya. Bukan niat untuk riya. Ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada cewek cantik misal, salah sekali. Begitupun sebaliknya. Bukan cuma ikhwan ke akhwat. Akhwat juga ada begitu juga. Ada juga. Jadi salah seperti itu. Perbaiki niat kita, perbaiki niat puasa kita, perbaiki niat sholat kita. Apalagi haji misal. Jangan sampai, karena ada beberapa nih haji nih, Ustaz kasih cerita nih. Dia mau pergi haji untuk mendapatkan titel saja. Tahu titel? Apa namanya itu ya? Pangkat misal. Panggilan misal. Apalagi kalau Ustaz lihat di Sulawesi ya, mau dibilang, Ibu Haji, kalau pula begitu. Terus yang gak dipanggil Haji, Masya Allah marah. Saya Haji, panggil saya Haji. Dia ini pergi haji atau pergi ambil pangkat ini?
Sementara haji itu bukan ambil pangkat. Itu ibadah. Betul tidak teman-teman? Kita itu haji bukan ambil pangkat. Bukan berarti kalau kita sudah pulang harus dipanggil haji. Tidak dipanggil haji ataupun panggil haji tetap haji. Ada undangan pernikahan, ada datang. Ustaz pengalaman ini. Karena Ustaz ada beberapa orang kakak Ustaz sudah nikah kan, misal sebar undangan, tidak ada tulisan hajinya. Ditolak undangannya. Ini salah nama ini. Tidak ada hajinya. Udah capek kita bawa, udah panas-panasan kita ke rumahnya, naik motor, ditolak undangannya, padahal cuma salah haji aja. Salah nih, ya. Niat hajinya salah. Gitu teman-teman ya, puasa perbaiki niat kita. Zakat kita ya begitu semua rukun Islam itu ya perbaiki. Bersedekah kita luar biasa. Kemudian lanjut. Apa ini selanjutnya? Sudah ya, terjemahan. Mana? Oke. Perhatikan teman-teman semuanya. Penjelasan hadisnya. Hadis ini adalah salah satu pokok ajaran Islam. Ya. Sini sudah disebutkan di dalam bahasa Arabnya. Innal hadzal hadis min ahadis hammah. Jadi sangat pokok sekali, ya. Karena dia termasuk pokok ajaran Islam. Ini Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sini qala Imam Ahmad wa Syafi'i yadkhulu fi innamal a'malu binniyat salasul ilm. Mencakup apa itu? Sepertiga ilmu. Begitu pula kata Imam Al-Baihaqi dalam hadis itu, ya, karena perbuatan manusia terdiri dari niat di dalam hati, ucapan dan tindakan. Ya. Jadi niat itu teman-teman, ya, niatnya di dalam hati, diucapkan dengan lisan kita dan tindakannya dengan perbuatan. Maka kalau itu sudah sejalan, maka itulah niat. Ya, maka itu adalah niat. Sedangkan niat merupakan salah satu dari 3 bagian itu. Ya, diriwayatkan dari Imam Syafi'i, hadis ini mencakup 70 bab fikih. Sejumlah ulama mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Ajaran pokok dalam Islam. Luar biasa. Sepertiga dari ajaran Islam. Makanya harus betul-betul niat kita ini diperbaiki. Ya. Mana lagi? Coba kita lanjut. Lama nanti. Ya. Ustadz nggak usah jelaskan dulu hikmahnya. Ustadz mau jelasin dulu. Masih penjelasan hadis dulu. Ya. Teman-teman semuanya, coba perhatikan. Niat itu teman-teman, ya, wala yartabu sawaba ala fi'liha illa binniyah. Jadi niat dalam apa? Dalam perbuatan kita, jika tidak ada niat, ya, maka tidak ada pahala. Mungkin kita tidak berdosa, tetapi tidak ada pahala. Karena harus ada niat. Ya. Ala fi'luha illa binniyah. Jadi setiap perbuatan harus ada niatnya. Teman-teman semuanya. Saya tanya, teman-teman mandi. Misal mandi wajib dengan mandi biasa itu sama persis. Pakai air.
Nggak pakai batu, sama. Ya. Pakai gayung juga. Mau pakai sampah boleh juga. Ya, sama mandi. Tetapi kalau mandi biasa dengan mandi wajib itu beda niatnya. Kalau mungkin mandi biasa tidak pakai niat, ya sudah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mandi wajib, pakai niat atau tidak? Kalau tidak ada niat, ya mungkin anggaplah tidak dosa, tetapi tidak sah mandi wajibnya. Dan tidak sah segala perbuatan selanjutnya, misal mau sholat. Betul tidak? Betul. Harus disertai dengan niat. Mandi biasa pun teman-teman, kalau disertai dengan niat, itu bisa mendatangkan barokah pahala. Bisa mendatangkan pahala. Ya, itu perbedaannya. Mandi sholat Jumat, kita nanti mau sholat Jumat nih. Mandi sholat Jumat. Mandi sunnah Jumat. Berbeda dengan mandi wajib juga. Itulah. Jadi harus segala perbuatan harus dibarengi dengan niat. Antum puasa wajib, puasa qadha, puasa apalagi yang lain, puasa apa nih yang ketahui? Puasa Syawal, Senin Kamis. Kalau tidak ada niat, enggak ada. Puasa apa itu? Hanya lapar saja. Tapi kalau ada niat, ya niatnya pun harus apa yang kita mau lakukan. Misal mau Senin Kamis, ya niatnya Senin Kamis. Mau kodok puasa, ya niatnya kodok. Dan begitu seterusnya. Ya. Lanjut. Dan harus niat itu kita sengaja. Halo? Kita sengaja. Bukan kayak ngelantur. Apa bahasa kalian? Ngelantur ya? Apa itu? Cuma gitu aja. Tanpa ya keluar aja gitu. Atau mungkin apa ya? Ngelantur ya biasanya ya. Bahasa kita ya. Begitu. Puasa tapi tidak betul-betul tidak ada, cuma keluar saja dari mulutnya. Enggak boleh seperti itu juga. Harus bil qasdi. Apa? Dengan sengaja. Sadar diri, maksudnya sadar. Ya, sadar kita. Saya mau puasa Ramadan dalam 30 hari ini. Itu sengaja. Bukan dalam mimpi. Saya mau puasa. Enggak sah itu. Ngigo misal. Bukan itu. Tapi disengaja. Lanjut. Waktu niat. Teman-teman semuanya. Waktu niat. Waktu niat di permulaan ibadah. Saya sebutkan waktu niat awal ibadah. Ya. Waktu niatnya itu kapan kita niat adalah pada saat awal ibadah. Ada di situ-sannya katakbirul ihram katakbirul ihram bisolah. Seperti takbiratul ihram pada saat kita mau sholat. Harus di awal ibadah. Kemudian wal ihram bil hajj. Pada saat kita mau haji, pada saat kita ihram, disitulah kita bermula ihram. Ada yang di sini sudah pernah umroh? Katangan? Alhamdulillah. Pada saat sudah mulai ihram tuh awal waktu mau haji, umroh, namanya berihram. Nah disitulah letaknya niat. Jadi niat itu di awal ibadah. Ya. Tetapi ada di sini, adapun puasa, amma shaum fatakfin niyya qablahu. Adapun puasa cukuplah dengan niat sebelumnya. Dikarenakan
li asri, untuk memudahkan maroqibatul fajri, ya. Karena mungkin ada kesulitan dalam memantau waktu fajar. Halo teman-teman, kita ini lagi puasa nih. Ini yang harus antum pahami nih. Ya. Niat puasa itu di awal, seperti sholat, takbiratul ihram, haji pada ihram, Tetapi pada saat puasa itu boleh. Tidak harus contoh betul-betul mau azan baru kita niat. Tetapi di waktu malam hari kita boleh berniat. Ya. Makanya biasanya kalau kita sholat setelah tarawih baru witir, maka imam menyuruh kita bersama-sama untuk berniat. Apa niatnya? Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi kecuali puasa, maka untuk memudahkan kita, maka boleh di waktu malam hari. Tetapi kalau mau waktu sahur lebih bagus lagi, ya, niatnya di dalam hati. Kalau yang antum lafazkan itu tadi teman-teman, nawaitu shauma ghadin an ada'i dan seterusnya, ya, itu namanya lafaz. Tahu lafaz? Ucapan saja. Tetapi yang lebih utama adalah hati. Di dalam hati antum ucapkan, saya sengaja mau berpuasa besok karena Allah Ta'ala. Bukan cuma nawaitu shauma ghadin, bukan cuma itu saja. Tetapi apakah boleh kita keluarkan dari mulut kita lafaz-lafaz tersebut? Boleh. Atau mungkin seperti apa? Lafaz sholat zuhur misal, usolli fardhu zuhuri. Bolehkah kita ucapkan? Boleh. Untuk apa? Untuk membantu hati agar bisa mencapai niat. Oke? Boleh. Antum mau sholat? Sholli fardhu. Allah. Pada saat Allahu Akbar, disitulah hati kita, saya sengaja sholat zuhur misal karena Allah Ta'ala. Sudah, cukup. Enggak tahu bahasa Indonesia, bahasa Jawa dalam hati. Enggak tahu bahasa Jawa, bahasa Bugis dalam hati. Orang Banjar, bahasa Banjar dalam hati. Iya. Nggak ada di sini orang Jepang kan? Nggak usah. Itu, teman-teman. Ya. Lanjut, puasa tadi wajib. Wajib di setiap amal perbuatan kita untuk mendapatkan pahala. Kemudian kedua, waktu niatnya sudah kita tahu tadi, ya. Tempat niat dalam hati sehingga tidak disyaratkan untuk mengucapkan. Tetapi dianjurkan agar lisan dapat membantu hati untuk menghadirkannya. Jadi boleh kita ucapkan untuk membantu hati supaya betul-betul itu hadir niat kita. Apa yang kita niatkan. Ya. Begitupun mandi wajib, sholat sunnah, puasa sunnah, semuanya. Boleh kita lafazkan, tetapi hatilah yang lebih utama. Lanjutnya. Hijrah. Wamang, Ustaz kembali lagi di awal, coba dibaca. Mana ini? Ini Ustaz ambil dari. Ya. Ini ya. Barang siapa 4 lah. Barang siapa yang hijrah. Hijrah apa itu hijrah? Hijrah itu dalam bahasa Arabnya boleh intikolu, ya. Perpindahan tempat ke tempat yang lain. Itu boleh, ya, itu hijrah.
atau berpindahnya dari alam jahiliyah misal ke alam yang pinter, yang baik, yang murni, yang bersih. Itu hijrah. Itu hijrah. Teman-teman semuanya, ya. Rasulullah hijrah dari mana, teman-teman? Dari Makkah ke Madinah. Karena dia ingin ada sesuatu yang lebih baik daripada mungkin nanti pada saat itu. Karena pada saat itu di Makkah itu, pada saat awal Islam itu ya, umat Islam lagi di banyak cobaan. Sehingga pindahlah ke Madinah. Di Madinah, Masya Allah, baru beberapa tahun, ternyata sudah berkembang pesat, bahkan menjadi kota terbesar umat Islam. Itu artinya mau lebih baik berpindah. Ya, mau lebih baik berpindah. Berpindahnya suatu amal jahiliyah, misal jangan usah kita ya. Ada orang suka dulu mencuri, mengambil hak orang lain, maka dia pindah ke perbuatan yang baik, sholat, haji dan seterusnya. Makanya teman, mau menjadi orang baik harus hijrah. Ya, harus hijrah. Cari sekolah yang pergi gitu, merantau. Antum akan melihat dunia. Jauh dari orang tua, antum akan lihat dunia. Itu niat. Insyaallah antum akan lebih baik. Tidak lagi manja-manja misal. Tapi karena corona ini seperti ini ya, apalah boleh buat ya. Semoga corona ini cepat hilang. Ya. Insyaallah. Supaya kita lebih bebas untuk bisa lebih beramal soleh. Lanjut teman-teman semuanya. Ya. Nah, ini baru kita masuk. Halaman. Sudah ini tadi ya. Halaman 6. Hikmah yang terdapat dalam hadis ini. Ini sampai jam berapa ya? 10.30 ya. Ya. Apa itu hikmah? Apa itu hikmah teman-teman? Bukan istrinya Ustadz. Hikmah itu adalah buah dari apa yang kita bisa petik. Atau pelajaran. Apalagi? Apa? Hasil, bagus. Hasil yang bisa kita dapatkan. Hikmah yang terdapat dalam hadis ini yang tadi kita jelaskan. 1, perhatikan. Niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan. Atau amal ibadah. Tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan dengan niat. Niat pun harus kepada Allah. Bukan niat karena sesuatu. Bukan niat karena ingin dikata haji seperti tadi itu contohnya. Seperti itu. Ya. Jadi harus ada niat untuk bisa mendapatkan pahala. Ya, untuk bisa diterimanya amal perbuatan tersebut. Tidak ada niat no pahala. Ya. Tidak ada niat no pahala. Yang kedua, perhatikan waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah. Tadi sudah saya jelasin kan? Nah, lagi puasa jangan lihat yang lain-lain. Puasa itu menahan mata, pikiran, mulut, tangan, kaki, dan segala. Itu puasa. Ya. Kita kembali. Waktu pelaksanaan niat di awal ibadah, kecuali tadi itu puasa itu boleh di malam hari setelah Isya sampai fajar. Ya. Lanjut. Tempatnya di hati. Sudah jelas. Ya, sudah diulang-ulang tadi. Ketiga, ikhlas. Ini nih. Harus ikhlas.
Ya. Harus ikhlas. Ya. Harus ikhlas. Ikhlas itu apa, teman-teman? Apa itu ikhlas? Murni. Ya, jernih. Itu ikhlas. Oke? Itu ikhlas. Bahkan ada ulama mengatakan ikhlas itu tidak usah diucap-ucapkan. Ikhlas itu hanya kita ajalah. Bahkan ada yang mengatakan ikhlas itu sudah dilupakan. Tidak dikata-katakan, tidak disebut-sebut dalam diri kita walaupun tidak disebut ke orang lain. Ada begitu. Sampai jauhnya penjelasan ikhlas. Membahas ikhlas ini luar biasa panjang. Ya. Tidak usah bilang teman-teman semuanya, tadi loh saya menyumbang 10.000 di masjid. Tidak usah. Tidak usah bilang begitu. Betul tidak? Betul. Tidak usah teman-teman semuanya, saya loh lagi puasa nih. Tidak usah, kita juga puasa kok. Atau mungkin tidak usah di bulan Ramadan karena kita puasa semua. Di puasa di luar Ramadan, Senin Kamis misal. Tidak usah sebutkan teman-teman semuanya, perhatian saya puasa Senin Kamis. Tidak usah. Ya. Ikhlas itu tidak usah diucapkan. Bahkan ikhlas itu mungkin ada ulama mengatakan ikhlas itu sudah, kalau antum sudah beramal sudah terlupakan sudah. Tidak usah diungkit-ungkit lagi. Dalam hati kita begitu, ya. Itulah ikhlas. Ya. Beramal ikhlas. Niat kita harus ikhlas. Dan membebaskan niat semata-mata karena Allah. Apa ini? Karena Allah dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Ya, niat karena Allah Ta'ala. Lanjut. Seorang mukmin, teman-teman. Halo. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Tahu kadar, teman-teman? Semakin bagus kadar niat antum dengan Allah, kepada Allah, maka semakin banyak juga pahala. Tapi mungkin misal niat kita ini mau betul-betul puasa, tetapi masih ada sedikit, tidak batal puasa kita, tetapi ada sedikit yang salah jalur. Misal tadi lihat gambar-gambar, puasanya niatnya udah bagus karena Allah, dapat pahala, tapi kadarnya semakin menurun karena semakin beda otaknya tuh, otaknya jalan kemana, ke sana ke sini. Ya, lihat mungkin apa namanya tadi itu, cewek cantik di jalan, biar kucing dilihat kayak cewek juga sudah. Ya, itu kadar niatnya sudah berkurang. Ya. Jadi kalau kadarnya berkurang, ya kadar pahalanya juga berkurang. Makanya kita selalu di sini di pesantren ini juga ya, antum juga semua di rumah diajarkan, ayo doanya supaya tidak salah niat. Ya, lanjut. Selanjutnya halaman 7 nih. Semua perbuatan yang bermanfaat dan mudah atau boleh jika diiringi dengan niat karena mencari keridhaan Allah, maka akan bernilai ibadah. Halo? Dengarkan? Coba dibaca baik-baik. Semua perbuatan yang bermanfaat atau mubah atau hukumnya boleh, jika diiringi dengan niat, maka dia akan menjadi bernilai ibadah dan mendapat pahala. Misal kita ini mandi biasa saja, bukan mandi wajib misal. Tetapi kalau niat kita di dalam hati, ya Allah, saya mau mandi ini, mandi biasa, supaya saya sudah mandi ini, saya makin kuat ibadah. Maka dapat pahala atau tidak? Dapat. Tapi kalau cuma contoh masuk ke kamar mandi, itu misal cuma pakai sabun sudah, tidak ada niat, ya sudah, tidak dapat.
itu mubah. Itu namanya perbuatan mubah. Boleh, tetapi tidak dapat pahala. Karena tidak ada niat. Begitu. Ya. Jalan saja ke masjid, teman-teman. Berjalan luar biasa, dapat pahala itu. Ya. Antum berjalan ke kelas, dapat pahala. Langkah antum akan menjadi pahala kalau niatnya bagus karena Allah. Ya. Padahal kalau kita melihat secara ini kan cuma jalan, tidak dapat pahala, cuma jalan. Tapi betul-betul di kamar, dari rumah ke sekolah, ke kelas, sudah berniat di kamar, sudah berniat di rumah, saya mau melangkahkan kaki saya ini ke kelas untuk supaya saya menghilangkan kebodohan yang ada pada diri saya. Pahala itu. Ya, pahala. Itulah niat. Jadi semua akan menjadi pahala jika perbuatan itu bermanfaat. Tapi kalau tidak bermanfaat, tidak dapat pahala. Misal saya mau ambil ayam di tetangga itu, niat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, itu salah tuh. Niatnya mungkin bagus lillahi ta'ala, tetapi mengambil ayamnya orang. Salah. Ya. Salah. Itu tidak termasuk, tidak dapat pahala, itu dapat dosa. Ya. Dapat dosa. Jadi harus perbuatan yang bermanfaat. Kalau perbuatan dosa antum mungkin niat, oh ya Allah saya berniat karena Allah saya mau ke diskotik. Tidak dapat pahala, dapat dosa tuh ya. Walaupun karena Allah, tapi niatnya perbuatannya salah. Tidak ada manfaatnya. Ya. Lanjut. Yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan rutinitas adalah niat. Halo? Perhatikan, baca nomor 6 tuh. Yang membedakan antara ibadah dan adat itu adalah kebiasaan. Adat itu artinya kebiasaan atau rutinitas. Adalah niat. Misal, ya. Contoh yang tadi saya sampaikan, ya. Yang membedakan antara wudhu dengan cuci muka biasa atau cuci mulut biasa adalah niat. Niat kan cuci tangan, betul nggak? Misal, sampai muka, sampai telinga, sampai kaki. Tetapi apakah boleh kita, misal saya tidak pakai niat, tapi saya cuci tangan, cuci muka, seperti telinga, sampai kaki. Itu yang membedakan adalah niat. Kalau niat antum berwudu, menghilangkan hadas kecil, ya sudah. Berarti antum dapat pahala. Tapi kalau antum cuma cuci muka saja, misal cuci tangan saja, walaupun mungkin berurutan seperti wudu, tapi tidak dibarengi niat, maka itu namanya adat atau kebiasaan. Atau mungkin mandilah yang tadi kita kasih contoh tuh. Yang membedakan ibadah dengan rutinitas itu adat adalah niat. Antum mandi untuk menghilangkan hadas besar, berarti itu niat. Itu ibadah. Tapi kalau tidak ada niatnya, itu namanya adat atau rutinitas. Ya, atau kebiasaan. Antum biasa mandi enggak? Antum makan. Misal kita lagi berbuka. Antum makan enggak kalau berbuka? Makan. Tetapi makan biasa di luar Ramadan misal. Kita makan biasa saja. Yang membedakannya adalah kalau kita berbuka dapat pahala, walaupun makan dengan berniat, ya sudah. Itu yang membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah atau rutinitas. Lanjut. Yang ketujuh, hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, itulah niat. Lanjut. Kapan?
Ada berapa nih? Ini ya. Apa faidah yang kita dapatkan dari hadis ini teman-teman semuanya? Apa faidahnya? Satu, tidak akan pernah ada amal perbuatan kecuali disertai dengan niat. Ya. Dua, amal perbuatan tergantung dengan niatnya. Ya. Jangan sampai kita niat sholat zuhur tapi ternyata kita sholat maghrib. Hah? Tidak nyambung. Ya. Pahala seseorang yang mengerjakan suatu amal perbuatan sesuai dengan niatnya. Ya sudah, tadi saya sudah jelasin kan? Pahala tergantung. Kalau antum niatnya bagus, maka pahalanya semakin bagus. Ya. Lanjut, seorang alim atau guru atau ustazah atau pendidik diperbolehkan memberikan contoh dalam menerangkan atau menjelaskan. Karena tadi di hadis tersebut contoh seperti ini. Tadi dikasih contoh. Ada apa tadi contohnya dalam hadis itu? Siapa yang niatnya karena Allah, maka dapat pahala karena Allah. Tapi kalau niatnya karena untuk dunia, itu memberikan contoh. Ya. Jadi kita boleh memberikan contoh sesuai dengan hadis tersebut. Kemudian keutamaan hijrah. Itu faedahnya. Hijrah, tadi saya sudah jelaskan. Antum mau jadi orang baik harus hijrah. Ya, harus hijrah. Dulu pengalaman Ustadz. Dulu Ustadz dikucilkan waktu SD. Diejek terus-menerus setiap hari. Masuk ke dalam telinga Ustadz. Dikucilkan, direndahkan. Mau pergi sekolah di pinggir jalan diejek. Diteriaki. Setiap hari Ustadz begitu rajin. Itu masuk, dikucilkan. Sehingga apa? Dalam pikiran Ustadz selalu dalam hati Ustadz. Saya niatkan, kalau saya nanti lulus SD, saya harus tidak boleh di kampung ini. Ustadz begitu. Saya harus minimal pergi ke tempat kampung lain. Walaupun tidak jauh dari rumah Ustadz. Saya harus pergi. Kalau saya di sini terus, saya akan menjadi orang dikucilkan terus. Diejek terus-menerus. Karena betul nih. Setiap hari Ustadz mendengar di telinga Ustadz. Diejek terus-menerus. Ya, diejek terus-menerus. Dikucilkan. Setiap hari. Saya jujur nih, setiap hari. Pergi sekolah, pulang sekolah. Diejek terus. Sehingga setelah Ustadz lulus SD. Ustadz memaksa. Orang tua Ustadz. Saya enggak mau sekolah. Enggak mau pulang. Enggak mau di sekolah di sini, di rumah, di kampung. Saya harus keluar. Kata orang tua Ustadz, kau mau di mana? Ustadz bilangnya, saya mau di pesantren. Yang perjalanan sekitar 1,5 jam dari rumah Ustadz. Tapi orang tua Ustadz nggak mau, nggak setuju. Karena bilangnya, kamu tuh masih kecil, belum bisa masak, belum bisa. Kalau ya sudahlah, kalau begitu, karena Ustaz selalu bilang ridhollahi fi ridhol walidain. Ridho orang tua itu tergantung, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Mungkin orang tua Ustaz nggak ridho kalau saya di pesantren. Waktu itu ya. Ini waktu itu. Ya sudahlah. Saya di bawah, dikasih pilihan lain. Kalau begitu kamu yang cari yang lebih dekat daripada rumah. Ya perjalanan sekitar mungkin dari sini dari Penajam ke Petung misalnya ya. Mungkin begitulah jaraknya. Nah, dari Penajam ke Petung jaraknya. Ya enggak apa-apa. Saya tinggal di situ. Tinggal sama nenek Ustaz. Karena Ustaz di MTS dulu. Alhamdulillah tidak ada lagi yang mengucilkan. Tapi walaupun mungkin masih ada sedikit-sedikit di kampung orang, ya tapi lebihan. Begitu harus hijrah. Kalau antum mau jadi orang baik harus hijrah. Ya. Harus hijrah. Lanjut. Seseorang akan mendapatkan pahala kebaikan atau dosa atau terjerumus dalam perbuatan haram dikarenakan niatnya. Misal niat antum mau mencuri lalu antum pergi mencuri dapat dosa. Tapi kalau niat kita misal berbuat jahat tapi tidak jadi pergi mencuri
mencuri, tidak jadi pergi ambil ayamnya orang, tapi mungkin niat kita itu pada maghrib, saya niat nanti malam jam 1 saya mau pergi ke rumah tetangga ambil ayamnya 2. Tapi ternyata ketiduran atau tidak jadi. Atau niatnya astagfirullahaladzim. Maka itu tidak dicatat nanti dicatat dosa pada saat dia melakukannya. Itulah dosa, itulah niat yang salah. Tapi kalau niat yang benar, antum baru niat saja, belum diamalkan. Misal, ya Allah, nanti subuh saya mau tahajud ya Allah. Saya mau tahajud 20 rakaat. Baru niat tuh belum. Tapi ternyata ketiduran. Maka dia mendapatkan 1 pahala. Baru niat aja tuh. Itu perbedaannya niat buruk dengan niat jahat. Kalau niat buruk, tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Baru niat aja. Niat kebaikan, baru niat aja, udah dapat pahala 1. Niat itu, niat keburukan dilakukan, pahalanya berlipat-lipat ganda. Pahalanya, dosanya berlipat-lipat. Kebaikan, niat kebaikan, lalu kita amalkan, pahalanya pun berlipat-lipat ganda. Bahkan lebih banyak. Ya, lebih banyak. Itulah ya, luar biasanya niat. Lanjut. Suatu amal perbuatan tergantung wasilahnya. Ya. Wasilah itu apa wasilah? Ya. Tujuan. Ya, hubungan. Nah, tujuan kita. Kalau tujuan antum beda, ya salah juga kan? Tadi saya sampaikan. Niatnya bagus, mau puasa. Tetapi tujuannya mau supaya dibilang orang soleh. Atau mau supaya cari muka di depan calon mertua bisa. Supaya mertuanya bilang, wah ini calon yang paling soleh, ini cocok. Beda kan? Lanjut ke-8. Suatu amal perbuatan dapat menjadi kebaikan yang berpahala bagi seseorang, namun dapat juga menjadi dosa yang diharamkan bagi seorang yang lain adalah sesuatu dengannya. Itulah yang tadi saya sampaikan. Ya. Lanjut. Mana nih? Ini ya. Saya belum kesimpulan, ada yang saya ingin sampaikan. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada sekitar berapa menit. Sampaikan, ada namanya jenis niat. Yang mungkin mau menulis, ada namanya jenis niat. Jenis niat itu terbagi 2. 1, ada namanya niat beramal. Niat beramal itu 1 niat beramal, 2 niat maksud. Sebenarnya tadi saya sudah jelasin. Niat beramal terbagi 2. Nah, niat beramal terbagi 2. Apa itu? 1, untuk membedakan mana ibadah, mana non ibadah. Mana ibadah, mana bukan ibadah. Ya. Misal yang tadi saya sudah sampaikan tuh. Mana ibadah, mana bukan ibadah. Apa tadi contohnya? Mana ibadah, mana bukan ibadah. Ya, mandi yang tadi saya sampaikan, selalu berulang-ulang. Kemudian kedua, untuk membedakan mana ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Misal puasa qadha mengganti dengan puasa ada berapa puasa wajib, teman-teman? Ada puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kifarat, nazar. Ya. Puasa nazar, tahu nazar kan teman-teman? Puasa janji misal gitu kan. Saya nazar kalau saya dapat peringkat 3, saya mau puasa 5 hari misal. Nah, begitu. Itu
puasa nazar dengan puasa qada sama-sama puasa wajib. Tetapi yang membedakan adalah niat. Sama-sama kita juga sahur, sama-sama juga puasa wajib, sama-sama juga waktunya dari fajar sampai terbenam matahari, sama-sama semua. Tapi yang membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya, ya niatnya. Itu. Ya. Kalau antum mau puasa nazar, ya niat nazar. Kalau antum mau puasa qada, ya niatnya qada. Begitu. Ya. Kemudian yang kedua tadi, niat maksud atau makmuliyah bahasa Arabnya. Maksud tujuan kita, niat kita itu tujuannya apa? Saya sudah Ustaz ulang tadi itu. Kalau niat kita berpuasa hanya untuk supaya kita disebut orang soleh, supaya kita disebut jadi calon menantu yang soleh misal, untuk mendapatkan wanita misal, itu salah tujuan niat kita. Ya, paham teman-teman? Alhamdulillah. Kesimpulannya adalah ketahuilah, menurut pengertian bahasa, niat adalah maksud atau al-qasdu. Al-qasdu syai' dalam bahasa Arabnya. Qasdu syai', ya. Niat itu adalah bermaksud. Saya bermaksud mau sholat zuhur. Saya bermaksud untuk, itu namanya niat. Disebutkan dalam bahasa Arab, apa itu? Nawa itu mungkin ini ya. Ya. Salah ketik. Yang artinya Allah nawakallahu bi khairin. Oh ya itu. Allah bermaksud memberimu kebajikan. Sementara menurut pengertian syariat, niat adalah bermaksud mana tuh? Pada sesuatu yang dibarengkan dengan mengerjakannya. Harus ada kerjaan. Kalau antum cuma niat-niat saja tidak dikerjakan, ya mungkin dapat pahala, tapi susah untuk mencapai apa yang maksud ditujukan tersebut. Kalau tidak ada pengerjaan atau amalan. Jika seseorang bermaksud mengerjakan sesuatu yang tidak spontan atau segera, itu disebut azam. Azam itu seperti tadi, saya berazam, saya azam? Kayak berjanji begitu, nazar gitu, ya. Saya berniat, kalau saya itu kan berazam, baru niat kan, belum dikerjakan. Kalau misal jangka niat dengan pekerjaan itu agak jauh, paham nggak? Kalau niat kita sekarang tapi belum dikerjakan, maka itu dia disebut azam atau baru bernazar, mungkin kalau contoh niat nazar ya. Sudah niat sekarang, saya berniat puasa 3 hari jika saya dapat peringkat ketiga. Berarti antara niat dengan puasanya masih jauh. Ada jarak. Niat berperan penting dalam ajaran Islam, khususnya perbuatan yang berdasarkan perintah syara atau perintah syariat. Atau menurut sebagian ulama dalam perbuatan yang mengandung harapan untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat akan menentukan nilai. Niat akan menentukan nilai. Kalau niat antum menjadi penghafal Quran, maka nilai hafalan Quran antum akan bagus. Tapi kalau antum baru setengah-setengah, niat menjadi penghafal Quran, ya setengah-setengah juga hasilnya.
Antum ke sini teman-teman, niatnya baru setengah-setengah menuntut ilmunya, maka nanti hasil nilai ujian antum, ijazah antum setengah-setengah juga. Karena antum ke sini niatmu setengah-setengah. Oleh karena itu, bagi para penuntut ilmu, niat antum ke sini full. Yang di rumah niat antum belajar secara online full. Classroom full, tugas classroom full, tugas Zoom, ikut Zoom full. Itu namanya niatnya betul-betul menuntut. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, mengerjakan di classroom setengah-setengah, bahkan tidak dikerjakan. Ada Zoom, materi Zoom, kadang datang, kadang tidak. Itu namanya menuntut ilmu setengah-setengah. Paham dong? Ya. Hasilnya yakni pahala yang akan diperoleh. Jadi pahala antum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman semuanya kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya. Mungkin ada yang di rumah mau bertanya atau yang di sini mau bertanya, silahkan. Kita buka pertanyaan 1-2 orang, baru kita tutup sama-sama. Ini Ustadz, ada yang bertanya melalui room chatnya. Oh iya. Mana ya? Di mana teman-teman? Sini ya. Pertanyaannya ini dari Zahra Elsa. Katanya Ustadz, itu sama kayak bersumpah kah? Bersumpah. Niat maksudnya bersumpah? Gimana Zahra Elsa? Mana Zahra Elsa? Halo? Ini yang disamakan apa? Niatkah? Dengan niat dengan sumpah atau apa? Zahra Elsa? Adakah? Oke, coba Ustaz. Oh, ini mungkin maksudnya mungkin niat kali ya. Ya. Niat dengan sumpah. Yang nazar tadi maksudnya. Oh, nazar ya. Oh, iya. Nazar mungkin. Nazar. Nazar sama nggak teman-teman dengan sumpah? Kalau nazar itu, nazar berjanji. Sumpah? Ya, bagus. Sumpah itu janji ya, dengan nazar sumpah beda dengan berjanji. Janji dan bersumpah berbeda. Ya, berbeda. Kalau nazar, misal Ustaz kasih contoh nih supaya antum bisa berpikir. Kalau nazar jika saya peringkat 3 bulan ini, misal ujian ini, PTS ini, pas ini, ya, saya akan puasa 3 hari. Tahu-taunya peringkat 10. Boleh tidak berpuasa? Boleh. Karena tidak sesuai dengan, tidak sampai dengan, iya. Tapi kalau bersumpah, beda. Contoh seperti ini. Saya bersumpah. Apa? Wallahi. Kalau yang sudah belajar nahwu ini ada. Wallahi billahi tallahi. Wallahi. Bukan saya yang mengambil. Misal. Roti teman saya di laci. Bukan saya. Gitu kan? Wallahi. Kalau seperti itu dia sudah jelas, ya, apa namanya, tidak sama dengan nazar. Jelas kan? Bisa nggak? Bisa bedakan tadi dengan contoh yang Ustaz kasih, contoh pertama dengan contoh kedua? Saya bernazar puasa 3 hari. Kalau saya peringkat 3. Dengan contoh yang kedua, Ustazah, wallahi. Bukan saya yang ambil roti teman saya yang di laci itu. Itu kan bersumpah kan? Beda sekali. Ya.
Jauh bedanya. Bagus. Kalau dalam bahasa Arab namanya sumpah itu apa? Qasam. Qasam ya. Namanya harful qasam, huruf sumpah. Nah, tapi kalau berjanji namanya tadi misal nazar, al-wa'du, janji kalau bahasa Arabnya. Jadi beda. Dari segi bahasa Arab saja sudah beda. Lanjut. Teman-teman semuanya. Masih ada waktu sekitar 5 menitan. Ada yang mau bertanya? Ahwat, coba bertanya teman-teman. Tentang puasa boleh juga, tidak masalah. Karena kan kita ada kaitannya dengan puasa. Karena kan niat ini ada kaitannya dengan puasa. Bulan Ramadan. Nggak masalah. Coba teman-teman. Coba bertanya. Ikhwan. Yang di rumah ada? Bisa diketik aja di kolom chatnya. Iwan, Akhwat, sudah jelas kan nih? Abai? Tanya, Abai. Fadli. Siapa lagi? Mana? Oh ya, ada lagi ya. Ustadz, ini dari Ahmad Refki Alfansyah, kelas 9B. Kalau misalnya niat puasa Senin Kamis sama dibayar utang puasa yang bolong kemarin bisa kasih. Oke. Ini pertanyaannya adalah puasa sunnah dengan puasa wajib. Puasa sunnahnya adalah Senin Kamis. Kemudian puasanya adalah mengganti puasa. Oke. Apa? Oke. Lanjut. Halo. Sekali lagi. Ini ada 2 puasa pertanyaan. Bolehkah satu niat? Misal malam ini saya sahur atau subuh ya sebelum fajar. Saya sahur. Saya niatnya untuk besok pagi saya mau puasa Senin Kamis plus puasa mengganti puasa Ramadan yang bolong. Misal kalau perempuan haid misal, ya. Bolehkah? Lihat dulu ini puasa wajib, ada puasa sunnah. Senin Kamis sunnah, qadha wajib. Niat tidak boleh menggabungkan yang wajib dengan yang sunnah. Ya. Tidak boleh menggabungkan wajib dengan sunnah. Jadi kalau mungkin besok antum puasa, misal bukan Ramadan ini ya, antum puasa, kalau antum qadha, ya qadha aja. Walaupun antum puasanya di hari Senin atau di hari Kamis, tapi tetap niatnya qadha. Enggak boleh niat puasa itu sunnah dengan wajib, enggak boleh gabung. Antum? Kalau mau puasa sunnah, ya sunnah aja, tidak boleh qadha, tidak dianggap qadha. Kalau antum tadi malam niat sunnah, maka qadha-nya tidak dianggap. Berarti antum harus puasa lagi di kemudian hari untuk qadha-nya. Puasa qadha-nya. Oke, jelas? Ahmad Refki, alhamdulillah ya. Jadi Senin Kamis dengan qadha karena wajib dan sunnah itu tidak boleh digabungkan niatnya. Harus satu-satu. Ya. Kecuali teman-teman puasa itu sunnah dengan sunnah. Misal, ada nggak puasa di pertengahan bulan Ramadan? Pertengahan di bulan Hijriah. Ada kan? Nah, pada saat pertengahan bulan Hijriah namanya tanggal 13
tanggal 13, 14, 15 itu tahu-tahu kenanya hari Senin. Berarti sunnah juga, puasa sunnah juga. Maka puasa Senin Kamis dengan puasa nisfu Sya'ban ya, apa? Puasa apa namanya pertengahan bulan? Nisfu Sya'ban ya. Maka itu boleh digabungkan karena sama-sama puasa sunnah. Lanjut terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa akibatnya apabila kita bernazar tidak terbayar? Wah. Karena ini adalah kewajiban, nazar itu wajib, maka jika tidak dikerjakan, maka mendapatkan dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang sangat besar. Karena ini nazar wajib. Sama seperti sholat. Sholat itu wajib. Kalau sholat tidak dilaksanakan, maka dosanya pun besar. Begitupun nazar. Ya, jadi harus kalau bernazar harus dilaksanakan. Kecuali contoh yang seperti tadi, dia mau bernazar kalau peringkat 3 tapi tahu-taunya peringkat 10. Maka itu bolehkan. Tidak melaksanakan. Karena tidak sesuai. Tetapi jangan tujuan kita bernazar teman-teman bukan untuk memaksa Allah. Tahu nggak memaksa Allah? Tujuan kita bernazar bukan untuk sedikit lagi ya habis anunya ya. Tujuan kita bernazar bukan untuk maksa Allah. Jangan sampai kita bernazar memaksa Allah untuk supaya kita peringkat 3, bukan itu. Ya, bukan itu. Tujuan kita bernazar adalah semoga Allah mengabulkan doa kita. Jangan sampai kita memaksa setelah kita peringkat 10. Allah gitu. Allah ini begitu. Saya sudah niat nazar tapi nggak dikasih peringkat 3. Malah dikasih peringkat 10. Itu namanya memaksa Allah. Ya. Dan nazar itu harus dibarengi dengan usaha. Antum bernazar misal. Saya bernazar 3 hari kalau peringkat 3. Tapi antum nggak belajar. Itu namanya memaksa Allah. Paham sampai sini teman-teman? Memaksa Allah. Antum mau peringkat 3 tapi nggak belajar. Bisa peringkat 3 nggak? Jangan harap peringkat 3, peringkat 10 pun nggak dapat juga kalau nggak belajar. Ya. Jadi bernazar itu harus dibarengi dengan usaha dengan bersungguh-sungguh supaya Allah memudahkan, mengabulkan gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman semuanya karena kayaknya laptop saya sudah mau mati. Tinggal beberapa menit lagi nih ya. Coba kita lihat. Oh. Sudah mau mati ya. Jadi itu saja, syukron ala ihtimamikum. Waktu juga sudah habis. Ustaz berterima kasih kepada antum dan kepada semuanya Ustadz Ustazah memberikan waktu kepada Ustadz pada saya dalam hari ini, pertemuan hari ini. Ustadz berterima kasih juga pada antum semuanya ya. Semoga ilmu kita bermanfaat pada hari ini seterusnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ada kata-kata salah dimaafkan, ada kata-kata yang baik diambil, diamalkan. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ustadz Firman. Oh, itu ada absennya teman-teman. Silakan diisi. Itu apa sih? Selagi di absen, mari kita sama-sama menutup dengan lafaz hamdalah. Dan dilanjutkan dengan doa kifaratul majelis.
Oke, alhamdulillah. Semoga puasanya lancar. Usaha tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mengabsen boleh leave dari room Zoom-nya.